Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara rahimakumullah, peserta training dai angkatan ke-25 Masjid Fatimah Zahra. Kali ini training dai kita menjadi training yang sangat berbeda dibanding tahun-tahun yang sudah-sudah, bahkan paling berbeda dibanding training dai yang pernah ada ya. Hari ini kita training dai dalam keprihatinan, tetapi sekaligus insya Allah ini menjadi training dai yang paling modern hari ini. Selama ini kita selalu tatap muka, kali ini kita dipaksa oleh keadaan untuk memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga insya Allah walaupun tanpa tatap muka, Allah sudah memberi sarana kepada kita untuk bisa tetap melaksanakan peningkatan kualitas diri kita semua tanpa harus dengan tatap muka. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala sains dan teknologi ini. Saudara-saudara rahimakumullah, hari ini kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan besar bagi orang yang mempunyai semangat, yang mempunyai rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap memelihara cahaya agamanya. Dan apapun yang terjadi di tengah masyarakat ini, tiap zaman mempunyai tantangan yang berbeda-beda. Tiap saat mempunyai tantangannya tersendiri. Tiap generasi mempunyai tantangan tersendiri untuk kegiatan dakwahnya. Tetapi pada hakikatnya tantangan dakwah itu tetap sama. Dari dahulu sampai akhir zaman. Kita yang berdakwah di jalan Allah, menyeru kepada ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di seberang sana, dari zaman dahulu Allah sudah menyediakan lawan dakwah kita, lawan dakwah para rasul, yaitu asyaiton dengan segala pengikutnya, minal jinnati wan nas, yang mereka senantiasa ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Jadi sampai akhir zaman pun agama kita ini adalah agama perjuangan, agama usaha, agama amal, yang setiap saat menuntut kepada pengikutnya, kepada kita semua, untuk senantiasa beramal sesuai dengan apa yang sudah dibekalkan Allah kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, peserta training dai Masjid Fatimah Zahra rahimakumullah. Jadi kita tidak perlu berkecil hati. Kita harus senantiasa menyadari setiap saat, setiap zaman dakwah selalu ada tantangannya. Selalu ada musuhnya. Selalu ada lawannya. Sebagaimana orang bertinju, selalu harus ada lawannya. Tanpa lawan bukan petinju nanti namanya. Begitu juga dai. Tanpa lawan kayaknya, tanpa tantangan, kita mau berdakwah kepada siapa? Apa yang akan kita dakwahkan?
Kalau semua sudah sejalan, semua sudah sesuai dengan tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apapun yang ada di hadapan kita, itu adalah tantangan kita yang harus senantiasa kita hadapi. Kita harus selalu siap untuk menghadapinya, selalu siap untuk mencari jalan-jalan yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan risalah ilahi ini. Menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran dalam rangka tawasau bil haq, tawasau bis sabar, tawasau bil marhamah kepada sesama muslimin. Menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, mengajak orang kepada yang baik, kepada yang benar, mencegah dari segala kemungkaran. Dan apapun yang ada di hadapan kita, itu adalah tantangan-tantangan yang harus senantiasa kita mencari jalan keluarnya, mencari cara agar risalah ilahi ini senantiasa bisa sampai kepada mad'u, kepada orang-orang yang didakwai, kepada umat manusia, agar mereka selamat dunia sampai akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tahu dakwah adalah misi setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 36 yang berbunyi, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Sesungguhnya kami mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah saja dan jauhi taghut. Taghut yaitu segala yang disembah, segala yang ditaati selain Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat 36. Jadi sejak zaman Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad, artinya sampai akhir zaman nanti, kita sebagai umat Muhammad yang mewarisi tugas dakwah. Tiap muslimin punya waris tuh, punya tugas warisan, yaitu tugas dakwah. Untuk apa? Mengajak beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut dalam segala bentuknya. Ibadah dalam segala bentuknya, menjauhi taghut pun dalam segala bentuknya. Artinya misi ini misi yang senantiasa terbebankan di atas pundak kita semua. Sebagaimana yang dinyatakan Allah pula dalam surat Al-Maidah ayat 105. Surat 5 ayat 105. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jagalah dirimu, uruslah dirimu sendiri. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, tidak akan menyebabkan engkau mendapatkan bahaya adanya orang-orang sesat di sekelilingmu kalau engkau sudah berada di dalam petunjuk. Ilallahi marji'ukum jami'a, hanya kepada Allah lah kamu semua akan kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian dia akan menerangkan padamu apa yang telah kamu kerjakan. Artinya meminta pertanggungan jawab kepada kita semua atas segala yang kita kerjakan. Ayat ini
seolah-olah menunjukkan kepada kita supaya urus diri kita sendiri. Sehingga seperti ayat yang muskil, ya, yang aneh. Katanya kita sebagai muslim semuanya adalah punya kewajiban dakwah, tapi ayat ini menyatakan supaya kita urus diri kita sendiri. Sehingga ada seorang sahabat namanya Sa'labah Al-Khasyani pernah bertanya waktu itu kepada Rasulullah tentang ayat ini. Dan dalam hadisnya itu ada seorang tabi'in yang bertanya kepada Sa'labah pula tentang ayat ini. Kemudian Sa'labah mengatakan, kamu beruntung bertemu denganku. Aku yang bertanya tentang ayat ini kepada Rasulullah SAW. Tentang alaikum anfusakum, uruslah dirimu sendiri. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Adanya orang sesat di sekelilingmu tidak menyebabkan kamu berdosa kalau kamu sudah benar. Ini seolah-olah kita suruh urus diri kita sendiri. Kemudian ketika Sa'labah bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah menegaskan, balik tamirunan nasa bil urfi wa tanahau 'anil munkar. Bahkan ayat itu merupakan penegasan bagimu, kata Rasulullah. Wajibnya engkau menyuruh manusia, mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar. Jadi ternyata selesaikan urusan kita, urusan kamu semua, artinya selesaikan dulu tugasmu. Apa tugas kita? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita sudah amar ma'ruf nahi mungkar, orang tidak mau ikut, itu udah urusan dia. Kita baru tidak berdosa. Artinya, kalau kita belum amar ma'ruf nahi mungkar, kita belum berdakwah, adanya orang-orang tersesat di sekeliling kita, kita ikut mendapatkan dosanya. Karena kewajiban kita belum kita laksanakan. Sehingga dakwah ini menjadi kewajiban bagi tiap individu muslim. Tentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang punya ilmu tafsir ya harus mengajar, berdakwah dengan tafsir, pengetahuan tafsirnya. Yang bisanya cuma ngajar Quran ya dengan mengajarkan Qurannya. Bisanya ngajar alif bata ya dengan alif bata. Ballighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Artinya kita baru mengenal satu ayat sudah punya kewajiban dakwah dengan ayat itu. Tidak ada orang yang tidak punya kewajiban dakwah. Sehingga dakwah ini dengan segala seluk-beluknya menjadi kewajiban bagi kita semua. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Yang nggak punya ilmu, punyanya duit, ya harus dakwah dengan duitnya. Bantu madrasah, bantu adanya kegiatan dakwah, apa saja bentuknya. Dengan uangnya dia berdakwah. Yang punyanya kekuasaan dengan kekuasaannya. Yang punyanya ilmu dengan ilmunya. Yang punya semuanya ya dengan semuanya. Jadi semuanya punya kewajiban dakwah. Masyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku, para pengurus masjid dan dai, peserta training dai Masjid Fatimah Zahra rahimakumullah. Apa tujuan disyariatkannya dakwah? Yang pertama adalah mendapatkan ridho, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah untuk membebaskan manusia dari beribadah kepada selain Allah menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan manusia hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya. Kemudian yang ketiga
untuk menyeleksi iman kita semua. Siapa yang tebal imannya, siapa yang tipis imannya sebagai muslim. Siapa yang melaksanakan kewajiban berdakwah dan siapa yang tidak. Akan terjadi nanti, terpilih sendiri di tengah masyarakat. Ada yang merasa ikut bertanggung jawab terhadap tetap tegaknya agama Allah ini, dan ada yang merasa cukuplah beribadah untuk dirinya sendiri. Walaupun ayat tadi itu sudah menyatakan, Al-Maidah ayat 105 menyatakan tiap orang punya kewajiban untuk berdakwah. Kalau tidak, ya nanti Allah akan minta pertanggungan jawab kita. Untuk apa ilmu kita? Untuk apa waktu kita? Untuk apa kehidupan kita? Untuk apa kekuasaan kita? Jadi terseleksi nanti. Siapa yang beriman untuk dirinya sendiri, beragama hanya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang peduli dengan saudaranya. Bagi yang tidak peduli dengan saudaranya, ya tentu Allah tidak peduli kepada kita. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Pertolongan Allah kepada seorang hamba atau perhatian Allah kepada seorang hamba tergantung bagaimana hamba itu kepada saudaranya. Jadi di situ dakwah ini menjadi salah satu alat penyeleksi iman seorang muslim. Dan dakwah ini adalah termasuk salah satu amal yang paling utama yang harus dilakukan oleh kita semua. Di dalam surat Ali Imran ayat 154, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimum bidzatis sudur. Allah enggak menguji apa yang ada di dalam dadamu dan memberikan apa yang ada di dalam hatimu, dan Allah Maha mengetahui dan membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Jadi dengan tugas ini Allah akan menguji apa yang ada di dalam dadamu, artinya keimanan kita. Betul-betul beriman apa tidak? Orang yang beriman betul-betul tentu perhatian dengan saudaranya, perhatian dengan lingkungannya, peduli dengan apa yang ada di sekitarnya, merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi di sekelilingnya. Sehingga dia sebagai seorang muslim tentu akan selalu berusaha mengadakan islamisasi apapun yang ada di sekelilingnya. Islamisasi dirinya, islamisasi keluarganya, islamisasi masyarakat di sekelilingnya. Ketika menjadi jamaah masjid, merasa bertanggung jawab terhadap masjid itu. Menjadi anggota masyarakat, merasa ikut bertanggung jawab atas keselamatan akidah masyarakatnya, dan lain sebagainya. Sehingga akan terukur nanti di situ siapa yang tebal imannya, siapa yang tinggi tanggung jawabnya terhadap agama, dan siapa yang tidak. Dan yang terakhir adalah untuk mengokohkan kedudukan kaum muslimin di dunia dan merealisasikan hukum-hukum Allah di muka bumi. Ini ringkasan saja ya, 4 ini ya. Jadi dengan dakwah, kalau dakwah kita sukses, tentu jumlah kaum muslimin lebih banyak. Yang mengerti Islam lebih banyak. Yang merasa bertanggung jawab terhadap Islam akan lebih banyak. Ini akan mengokohkan kedudukan kita. Kedudukan kaum muslimin di dunia. Karena memudahkan mereka untuk beribadah. Kalau kuat, tentu lebih mudah untuk beribadah. Kita saksikan saja. Datangnya Islam ke negeri kita. Nggak usah ke negeri lain, ke negeri kita. Sebelum penguasa-penguasa di Jawa ini menjadi muslim, sudah 7-8 abad Islam datang ke Indonesia.
Tapi masyarakat sedikit sekali yang menganut Islam. Tapi begitu raja-raja di Jawa, mereka menjadi Muslim, rakyatnya ikut menjadi Muslim. Tatanannya lebih Islami. Berjalanlah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, di bumi Jawa, di Nusantara sini. Sehingga kita mengenal sultan-sultan. Sehingga sampai-sampai ketika negara kita merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita menyatakan apa? Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita merdeka karena rahmat Allah. Kita ini menjadi baik karena rahmat Allah. Bukan karena yang lain. Bukan karena kita kuat, jumawa, tidak. Karena rahmat Allah kita merdeka. Kalau Allah tidak memberi rahmat, sampai hari ini mungkin kita belum merdeka. Oleh karena itulah rahmat Allah ini wajib kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memelihara kebaikan negeri ini. Kita harus memelihara negeri ini agar menjadi negeri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala selamanya. Ya. Jadi itu semua berkat apa? Bisa begitu kan berkat adanya dakwah. Kokohnya dakwah di negeri kita. Dan kemudian tujuan yang lain adalah untuk merealisasikan tuntunan dan hukum-hukum agama Allah di muka bumi ini. Sebagaimana maqasidus syariah, tujuan diturunkannya syariat kepada kita semua. Diturunkannya syariat Islam kepada kita. Ada 5 atau 6 tujuan diturunkannya syariat itu ya. Maqasidus syariah, hifdzud din, hifdzud dam, hifdzul mal, hifdzul nafas, hifdzul air, hifdzun nasab ya. Jadi ada hifdzud din. Ini dengan dakwah. Kalau dakwah sukses, terpelihara nanti agama kita, hifdzud din. Terpelihara nilai-nilai kebaikan dan bisa mencegah nilai-nilai keburukan. Yang kedua, hifdzud dam. Terpeliharanya keamanan. Jaminan keamanan. Kalau agama Islam dilaksanakan, tuntunan Allah dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, akan terjadi jaminan keamanan. Seperti rasa amannya orang di Masjidil Haram misalnya ya. Di sana sangat keras hukumnya. Siapa berani mencuri di Mekah? 1-2 orang yang masih berani. Tidak secara umum orang berani mencuri. Orang mendapatkan rasa keamanan. Kenapa? Ada jaminan hukum yang keras, yang tegas ya. Hifdzud dam, hifdzul mal, jaminan terhadap kepemilikan harta kita. Tidak boleh diambil orang seenaknya. Nggak boleh orang mengambil harta orang lain tanpa hak. Ada jaminan yang menegakkannya. Hifdzun nasab. Ada jaminan terhadap kebersihan nasab seseorang. Yang itu menjadi bagian dari kemuliaan seseorang. Sehingga tidak ada kehidupan rumah tangga tanpa pernikahan. Semua rumah tangga harus dengan pernikahan yang sah. Baik muslim maupun non-muslim di dalam masyarakat Islam. Supaya apa? Anak-anak yang dilahirkan jelas nasabnya. Tidak malu. Ya. Menjadi anak yang memalukan. Ya. Kemudian hifdzul irdi. Jadi terjaminnya privasi seseorang, kemuliaan seseorang. Tidak boleh orang melecehkan orang seenaknya. Apalagi memfitnah orang. Semua ada hukumnya. Dan lain sebagainya. Ya, ini semua akan bisa sukses. Ada, terwujud di tengah masyarakat. Kalau syariat agama Allah ini berjalan. Hari ini di negeri kita alhamdulillah
Ya, sebagian undang-undang negara kita ini terinspirasi oleh nilai-nilai Islam. Bahkan hari ini hukum yang dianut dunia internasional itu sebagian besar terinspirasi atau mengambil inspirasi dari hukum-hukum Islam yang dipopulerkan oleh Napoleon Bonaparte dulu ketika dia berhasil menaklukkan Mesir dan kemudian mengambil ahli-ahli hukum untuk mempelajari hukum Islam, dan itu menjadi dasar hukum internasional hari ini. Karena Islamlah yang menjamin keadilan. Islam menjamin yang benar itu dihargai, yang salah itu mendapatkan sanksi. Intinya seperti itu. Dengan segala metodologinya yang menghasilkan sistem yang berkeadilan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan itu semua adalah berkat dari adanya dakwah yang memelihara cahaya agama Allah. Tetapi hari ini dan sampai kapanpun juga sudah menjadi nas. Tiap kali ada yang mengajak kepada kebaikan, selalu di seberang sana ada yang mengajak kepada keburukan. Karena memang orang-orang yang tidak suka kepada Islam itu belum tentu mereka tidak mengerti Islam. Abu Lahab, Abu Jahal sejak zaman dahulu mereka mengerti Islam. Tapi mereka tidak mau menjadi muslim. Akalnya dikuasai oleh hawa nafsunya. Hatinya dikuasai oleh hawa nafsunya. Sehingga misi mereka senantiasa liyutfi'u nurallahi biafwahihim, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman dahulu sampai nanti akhir zaman, senantiasa akan ada kelompok yang berusaha liyutfi'u nurallahi biafwahihim, berusaha memadamkan cahaya agama Allah dengan afwahihim, dengan lisan-lisan mereka, dengan mulut-mulut mereka, dengan segala apa yang mereka punya. Yang kalau menurut istilah sekarang, dari semua lini dan semua segi, ipolexos budhankam nas. Jadi dari ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, artinya kekuatan militer, mereka berusaha memadamkan cahaya agama Allah. Dan itu tentu mereka lakukan sesuai dengan kapasitas, situasi, dan kondisi di zaman masing-masing. Jadi tiap zaman punya caranya, tiap zaman ada tantangannya. Hari ini di negeri kita langsung masuk ke negeri kita ya. Hari ini di negeri kita, tantangan dakwah hari ini tentu berbeda dengan tantangan dakwah kita 5-6 tahun yang lalu. Saya pikir kita semua pasti merasakan sendiri ya. Di tiap saat situasi ini sudah sangat berbeda. Dalam kondisi hari ini yang kita sudah masuki era reformasi informatika, reformasi data, revolusi data, hidup dalam data ya. Siapa yang punya data banyak itu yang kaya, yang menguasai dunia, sehingga bisa mengatur apa saja. Siapa yang bisa mempengaruhi opini banyak masyarakat, dia akan menjadi raja di bumi ini, di dunia ini. Hari ini orang yang paling kaya di dunia
adalah orang yang bisnisnya bisnis data, lalu lintas data. Tidak ada yang lebih kaya dari mereka.